Iya. Apa? Oh iya, nggak apa-apa. Ini berarti tandanya dipakai gitu. Oke. Lah ini kan ATU ya. Ini nama. Kita ambil dari situ. Cara gampang ya. Cara gampang itu di sini. Nah, ini ada halaman klasifikasi buku. Ya, di sini. Nah, ini ada judul, kemudian diambil, dicari tahu judulnya, kemudian tahun terbit. Nah, Pak, ini ada cetakan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, diambil yang terbaru. Nanti diberi keterangan. Ya, cetakan kelima gitu ya. Jadi ini 2015. Lah berarti tahunnya 2015. Judul. Nah, ini judul. Di sini juga ada judulnya. Nah, berarti ini sastra dan ilmu sastra. Nah, kemudian apa? Kota. Nah, ini kotanya mana ini kira-kira? Nah, ini Bandung. Kotanya Bandung, nama penerbitnya Dunia Pustaka Jaya. Nah, ini Pustaka Jaya. Kan gitu ya. Dunia Pustaka Jaya. Nah, ini sudah teridentifikasi. Baru setelah itu aturannya kalau buku lah ini. Nata Jokopen. Ya. Aturan untuk nama adalah nama kata paling belakang. Ya, kalau misalnya itu, lah berarti di penulisannya gimana? Dian Agus. Coba silakan. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah pertemuan yang keberapa ini? 3 ya. Pertemuan yang ketiga. Dan hari ini kali pertama saya ingin melihat catatan bacanya ya. Laporan bacanya ya. Jadi ini untuk kali pertama bagaimana respon hasil membacanya. Ya, karena saya meminta tidak membuat makalah, tetapi membuat laporan baca. Mengapa? Karena nanti biar adaptasi. Nah, kemarin saya belum sempat bertanya karena di tahun sebelumnya itu ternyata ada yang masih belum bisa komputer. Mengoperasionalkan komputer itu masih sulit. Ada. Ya, makanya kemarin itu saya sempat bertanya, ada yang tidak punya komputer gitu kan. Nah, tujuannya bukan berarti saya mewajibkan. Kadang dulu di sekolah kan ada yang wajib punya komputer gitu, karena keponakan saya dulu harus beli gitu kan, karena nggak punya komputer gitu. Enggak, saya tidak mengarah ke sana. Dalam artian itu kemarin itu saya membuat indikator kalau punya komputer berarti bisa mengoperasionalkan ya. Walaupun indikatornya itu enggak 100% ya, kadang punya tapi tetap nggak bisa, ada ya, nggak tahu, biasanya hanya nonton YouTube atau buka medsos gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini kalau soal mengetik semuanya sudah bisa mengetik ya, bisa. Ada yang nggak bisa silakan angkat tangan kalau udah bisa, biar saya tahu ya, biar nanti ada pemakluman, karena masih belum bisa ya, tidak saya samakan. Miguel sudah bisa menggunakan komputer. Siapa? Panggilanmu siapa? Miguel ya. Miguel sudah bisa menggunakan komputer, Miguel. Bisa ya. Kalau enggak bisa bilang enggak bisa. Maksudnya saya nanti akan memberi toleransi untuk belajar ya, dalam artian sehingga nanti saya harus memberi perlakuan khusus. Sudah bisa ya? Untuk mengetik bisa ya? Oke. Bisa mengetik cowok-cowok ini? Bisa ya? Masnya yang ini bisa ya? Oke. Dalam artian itu yang pertama. Takutnya dulu itu pernah saya, kakak tingkat itu saya minta untuk buat PPT, ternyata nggak bisa. Buat PPT itu nggak bisa. Tahu PPT? PowerPoint ya. Oke. Jadi kalau kita berangkat dari situ, PPT itu adalah PowerPoint, poin ya, bukan teks dari makalahnya dipindah. Biasanya arah-arah itu masih gitu ya, jadi poin. Makanya kalau membuat PPT itu tetap harus belajar ya, karena di situ adalah kata kunci ya, kata kunci ataupun kalimat ya.
Jangan paragraf. Nah, kalau paragraf kan lain kasus. Itu loh, bukan PPT lagi itu ya, bukan poin lagi, tapi paragraf. Nah, di situ intinya. Dan untuk semester 1 ini saya berusaha untuk menjaring informasi itu. Baru nanti semester 2 saya mau menerapkannya buat PPT, buat makalah di semester 2. Karena semester 2 insya Allah untuk mata kuliah sastra saya megang satu lagi di semester 2, yang lain dosen-dosen yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kalau masalah buat PPT ngetik itu bisa, berarti permasalahan utama terselesaikan ya. Tapi harus jujur jawabnya, takut engko izin sampai kancane nggak bisa, tapi menjawabnya bisa. Biar nanti bisa terselesaikan. Maksudnya itu nanti akan ada penyikapan kalau memang belum bisa. Saya tanya sekali lagi. Untuk menulis, buat makalah, untuk buat PPT ada masalah enggak? Enggak ada ya? Aman ya? Oke, tinggal teknis buat makalah. Karena teknis buat makalah mungkin ya, karena di SMA kadang itu tidak berbasis komputer. Maksudnya tidak berbasis komputer itu, sabar ya, namanya anak kecil nggak apa-apa, jangan itu masih belum ada hukumnya anak-anak itu ya, anak sampai balik itu nggak ada hukumnya. Kalau kita marah-marah, yang dewasa yang salah adalah kita ya, gitu loh ya. Jadi nggak boleh marah-marah sama anak kecil, walaupun kita sering hilaf. Kita berusaha untuk mengingat terus biar kita ingat kalau kita nggak boleh marah-marah gitu loh ya. Walaupun saya juga sering marah-marah sama anak saya yang kecil ya. Itu upaya untuk agar kita ingat, biar kita nggak marah-marah gitu aja. Lanjut lagi. Kadang di SMA itu kan tidak berbasis komputer. Ketika diminta untuk presentasi kelompok ya, yang penting ada bahan untuk presentasi. Tidak diajari bagaimana menulis makalah yang baik ya. Maksudnya bagaimana? Biasanya mahasiswa itu disuruh buat makalah. Yang penting ada makalahnya ya, yang penting ada makalahnya untuk dipresentasikan, itu poinnya. Jadi bukan bagaimana menyusun makalah, kecuali yang pernah ikut KTI, karya tulis ilmiah, itu diajari betul-betul ya, bagaimana cara mengutip dan lain sebagainya. Nah, kalau belum pernah ya, biasanya ya sudah buat makalah, setelah selesai entah itu bahannya dari mana saja, nggak peduli gurunya, yang penting kamu presentasi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang sudah bisa buat makalah atau belum? Sudah menyusun makalah ya, bukan belum ya. Jadi menyusun, menulis sendiri, kemudian ada kutipan kayak gitu ya. Nah, berarti arahnya nanti ke sana. Kalau berarti ada satu, setidaknya ada yang nanti memberitahu, gitu loh ya. Minimal satu itu nanti ada yang memberitahu yang lainnya. Karena biasanya hanya download, cari materi, ya. Oh, misalnya terkait, katakanlah teori sastra. Misalnya seperti materi yang saya sampaikan kemarin, bagaimana karya sastra dalam pandangan semiotik. Nah, kalau belum pernah buat makalah, ya pasti nanti nyari di Google tentang topik itu. Setelah dapat, di copy, ditaruh di lembar kosong di Word, ditata sedemikian rupa, ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan dan lain sebagainya, sampai itu tersusun. Ya, tapi isinya itu memindahkan dari internet. Itu bukan membuat makalah, tapi mengumpulkan materi. Lah biasanya waktu di SMA hanya sekadar mengumpulkan materi makalahnya ya. Makalahnya itu mengumpulkan materi untuk dipresentasikan. Nah, kalau membuat makalah berarti menulis sendiri. Ya, misalnya karya sastra ya adalah, lah itu kalian mengetik sendiri. Lah pendapat kalian itu dicarikan pendapat orang lain yang sudah
dipublikasikan, entah itu berupa artikel, buku, ya, itu dikutip, kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Nah, seperti itu. Nah, setelah ngutip itu kutipannya dikomentari lagi, ya. Jadi diberi pendapat lagi. Menurut pendapat tersebut, nah, bla bla bla, nulis lagi. Nah, itu namanya menulis makalah. Bukan mengumpulkan materi dibuat makalah. Ya. Yang sudah bisa baru satu berarti. Iya. Yang lainnya enggak ada. Sudah bisa membuat makalah atau masih copy paste? Enggak, sudah bisa. Soalnya sebelum membuat makalah saya dan teman-teman nontonnya dari buku. Terus baru kita bikin makalah. Oke. Teknik mengutip sudah terbiasa dengan teknik mengutip? Kutipan langsung, kutipan tidak langsung, ya. Kalau dulu ada, kalau sekarang zaman era digital itu semua kutipan harus kutipan tidak langsung. Maksudnya kutipan tidak langsung itu berarti kata-katanya kalian yang mengolah sendiri, kalian yang membuat sendiri, baru nanti ada tahun, kemudian halaman, ya, nama pengarang, ya, jadi gitu. Nah, itu nanti proses belajarnya kalian harus belajar itu, biar nanti, ya, kalau buat skripsi nggak berat, kalau sudah bisa tekniknya. Kenapa rata-rata di media sosial itu mengatakan skripsi itu kayak berat sekali? Karena belum terbiasa nulis. Nah, lantas semester 1 sampai semester 7 ngapain? Copy paste saja. Itu masalahnya. Jadi tidak belajar menulis. Ya. Tapi kalau sudah semester 1 belajar menulis, ya, walaupun tidak 100% langsung serius menulis, ya, ada copy pastenya, tapi upayakan dicoba terus sampai akhirnya nanti katakanlah semester 5 itu sudah full makalah karya sendiri dengan teknik mengutip yang sudah baik. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, ketika skripsi nggak ada masalah yang serius, ya. Nah, kayak gitu. Terus biasanya kebingungan, ya, mau meneliti apa dan lain sebagainya, apa, nah itu wajar, itu permasalahan yang wajar. Tapi kalau sudah membiasakan menulis, ya, skripsi 1 bulan selesai, ya, karena skripsi itu tidak aneh-aneh, hanya menerapkan teori untuk digunakan analisis, selesai. Kan mengutip sudah biasa dari semester 1 misalnya, buat makalah itu kan kalian sudah mengutip teori-teori itu. Cuman biasanya hanya 1 teori, kalau deskripsi minimal ada 3 ahli. Kan tinggal nambah aja toh. Logikanya seperti itu. Nah, kalau membiasakan diri belajarnya sejak semester 1, ya, semester 7, semester 8 ketika sudah ditantang atau dihadapkan dengan skripsi tidak menjadi permasalahan yang serius, ya. Berarti alhamdulillah kelas ini, ya, tidak ada permasalahan tidak bisa ngetik, ya, aman. Teman-teman ada permasalahan belum bisa menulis makalah, ya, menulis makalah dalam artian menulis yang sebenarnya, ya, bukan copy paste. Kalau copy paste saya yakin semuanya bisa, ya, saya yakin semuanya bisa. Mengapa? Karena hanya tinggal memindahkan saja, kan, cari informasi. Nah, kalau mau membaca kan sudah selesai. Informasi itu seperti layaknya informasi yang dibutuhkan. Nah, beda lagi kalau nggak mau membaca, tinggal dipindah-pindah aja, kok keliru karena nggak dibaca. Nah, makanya ini untuk semester ini saya hanya membiasakan kalian membaca, kemudian menuliskannya ulang dengan bahasa kalian sendiri. Jadi kalau kerja di semester ini belajarnya ini sudah tepat, berarti kan kalian sudah belajar menulis, merangkai dengan kata-kata kalian sendiri, ya. 1 poin sudah terjawab, nanti tinggal sambil ngutip, menerapkan kutipan. Menerapkan kutipan itu kan hanya untuk kutipan langsung. Kalau sekarang kan kutipan tidak langsung, ya, wajib. Misalnya ini pendapat yang kalian tulis tapi ini dapat dari buku. Lah, selanjutnya, lah ini kan nama, misalnya
Katakan ini Dian. Kemudian tahunnya 1980. Titik 2, halaman berapa dari buku itu? Misalnya kalau dari buku berarti halaman 8. Nah, kan tinggal begini kemudian titik. Nah, ini di badan makalahnya. Baru nanti di akhir halaman itu ada yang namanya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini maka isinya ya, ini isinya. Ada yang sudah tahu istilah ini? Belum. Nah untuk nama, ta untuk tahun, ju untuk judul, ko untuk kota, pen untuk penerbit. Ini untuk buku ya. Untuk artikel beda lagi nanti aturannya. Jadi kan ini, misalnya ini namanya, karena yang dipakai kalau di sini itu kan nama belakang. Kalau ada 3 kata berarti misalnya Agus. Kalau nama depannya yang enak apa ya kalau Dian ya? Anggaplah wis terserah ya, logis nggak logis ya, yang penting saya memberi contoh aja. Misalnya saya tulis dulu namanya aja di sini ya, biar enak nanti. Ini biasanya muncul di soal kalau, tapi sekarang nggak ada UNAS ya kemarin ya, sudah nggak ada istilah ini ya, soal-soal begini ya. Katakanlah Agus Dian gitu aja ya, untuk mempermudah ya. Nama, kemudian apa? Nama, tahun. Ini tahun terbit buku. Katakanlah 1980. Kemudian judulnya, judul misalnya judul, kemudian kota. Kota ini adalah kota tempat penerbit tersebut. Kita tulis Solo. Kosakata. Nah, ini indikatornya. Ini namanya klasifikasi buku. Ya. Ada yang bawa buku? Saya beri contoh, ada yang bawa buku enggak? Ayo ya keluarkan, jangan malu-malu, saya beri contoh dulu ini. Ini mungkin nggak diajarkan oleh dosen-dosen karena menganggap kalian itu mahasiswa. Semua pasti bisa gitu loh. Tapi ini Pak. Iya. Apa? Oh iya nggak apa-apa. Ini berarti tandanya dipakai gitu. Oke. Lah ini kan ATU ya. Ini nama. Kita ambil dari situ. Cara gampang, ya. Cara gampang itu di sini. Nah ini ada halaman klasifikasi buku, ya di sini. Nah ini ada judul, kemudian diambil, dicari tahu judulnya, kemudian tahun terbit. Nah Pak ini ada cetakan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, diambil yang terbaru. Nanti diberi keterangan, ya cetakan kelima gitu ya. Jadi ini 2015, lah berarti tahunnya 2015. Judul, nah ini judul. Di sini juga ada judulnya. Nah berarti ini sastra dan ilmu sastra. Nah kemudian apa? Kota. Nah ini kotanya mana ini kira-kira? Nah ini Bandung. Kotanya Bandung, nama penerbitnya Dunia Pustaka Jaya. Nah ini Pustaka Jaya. Kan gitu ya. Dunia Pustaka Jaya. Nah ini sudah teridentifikasi. Baru setelah itu aturannya kalau buku lah ini Nata Jokopen. Ya, aturan untuk nama adalah nama kata paling belakang. Ya, kalau misalnya itu, lah berarti di penulisannya gimana? Dian Agus. Coba silakan. Ayo disusun untuk daftar pustakanya. Siapa namanya? Iya kamu.
Ini intermezzo ya, intermezzo, karena nggak akan diajarkan, nggak akan diajarkan. Tapi kalau nggak diajarkan, nanti selamanya akan keliru. Yang kalau keliru berarti dosennya lagi yang soro, gitu loh ya. Ini penghapus, ya kak ireng kabeh tangannya tuh. Dia koma dulu, lah itu. Ya, Dian Agus. Bener. Iya, titik. Nah, ini dulu. Kalau kalian ada UNAS, kalau misalnya kakak-kakak tingkat sebelumnya yang ada UNAS, ini biasanya pasti masuk di soal. Bagaimana cara nulis daftar pustaka yang benar? A, pilihannya itu ya. Mirip-mirip bahasa Indonesia kan gitu. Loh kok kayaknya benar semua ya? Itu permasalahan bahasa Indonesia, nggak jeli ya, nggak tahu yang benar. Dilihat-lihat berulang-ulang kok kayaknya ini betul semua ya. Kalau dulu ada jawaban E, semua jawaban benar. Itu ya, ada begitulah, semakin bingung lagi. Masa ya buat soal jawabannya semuanya benar. Nah, itu adalah teknik untuk mengecoh saja. Kalau kalian tahu rumusnya, loh kok bahasa Indonesia kok ada rumusnya? Ada. Terima kasih. Mbak siapa? Nana? Marina. Dian Agus ya. Jadi Dian Agus, setelah Agus ini kita menggunakan titik ya, bukan koma. Ya, Dian Agus, koma, dia lah penulisan koma itu nempel dengan huruf terakhir, nggak ada spasi ya. Sini baru setelah itu ada spasi. Itu penulisan untuk tanda baca selalu seperti itu ya. Setelah huruf langsung tanda baca. Kalau nulis titik, tanda seru, tanda tanya, titik dua, itu nggak boleh ada spasi ya. Kalau ada spasi berarti dia penulisannya kurang tepat. Nah, baru setelah itu ada spasi. Ya, sini ada satu spasi. Dan Agus. Lah, Agus itu juga harus nempel dengan S. Baru setelah itu spasi. Tahun. Nah, titik ini nempel, nggak ada spasi sama sekali, di belakangnya 0. Nah, judul ini dicetak miring. Ya, untuk judul dicetak miring. Nah, kemudian titik. Ya, koma itu hanya ada di sini. Nah, Solo, setelah Solo ini nanti titik 2. Ini baru titik. Wes. Ini ya. Cara penulisan yang benar. Nah, kalau dulu muncul di pilihan ganda biasanya. Mirip-mirip. Ya. Misalnya di sini ya semua betul ya. Koma ini di spasi gitu aja. Pilihan gandanya kalau dulu ada di soal pilihan ganda. Lah itu kan sudah salah. Terus kadang di sini di belakangnya nggak diberi titik. Seolah-olah kan kita melihat kalau kita nggak jeli itu benar. Nah ini loh rumus dalam berbahasa. Nah ini salah satu hal yang nanti perlu diperhatikan ketika membuat daftar pustaka. Ya kerap kali bahkan ketika skripsi mau setelah selesai sidang ini masih salah nulis begini nih. Ya karena di kuliah sudah nggak diajarkan ini. Terkecuali memang karena nggak ada sub untuk ini. Ada tapi di sub-sub untuk mata kuliah yang lain, misalnya untuk penulisan tanda baca itu di beberapa mata kuliah, tapi kan yang terlalu kecil-kecil kan tidak dibahas. Ya. Itu bagaimana Pak nggak diajarkan? Ya. Karena ketika kuliah itu hanya dibukakan pintu aja. Selebihnya ya kalian harus mengeksplor ruangan. Misalnya ruangan ini saya kunci, ya, yang bawa kunci hanya saya bukakan. Setelah itu kalian masuk. Saya mengizinkan kalian masuk. Nah di dalam itu banyak buku, ya silakan dibaca. Istilahnya seperti itu kalau kuliah. Jadi mahasiswa harus aktif. Jadi kayak gitu model belajarnya.
Jadi nanti dosen itu hanya memberi kata kunci saja. Selebihnya silakan dipelajari sendiri. Itu modelnya seperti itu. Ya. Nah, karena biasanya saya resah ya di akhir-akhir nguji skripsi hal-hal seperti ini, ya lebih baik saya berikan sekarang daripada nanti menambah pekerjaan di akhir. Ya. Kayak kemarin itu ternyata kenapa kok dia selalu nggak bisa buat makalah, selalu ini, ternyata dia nggak bisa ngetik. Nah, ini kan permasalahan yang harus diselesaikan dulu. Makanya tadi saya bertanya itu. Ya, tuh sudah terkait untuk, nah ini sudah ada buku ya, tapi sayangnya bacakan ini ya, tapi alhamdulillah terbaca semua kayaknya ya, aman. Ini bukunya kakakmu dulu ya. Iya, ada namanya. Oke, semua sudah dapat buku ini buku wajibnya. Ya, ini buku wajibnya, kalian bisa cari di Shopee ya, atau cari PDF-nya ya. Kalau cari PDF nggak ketemu ya sudah order di Shopee kayak gitu. Minimal setiap mata kuliah punyalah satu buku minimal. Kalau kalian nggak punya sama sekali, mau belajarnya mau pakai apa, bacanya nih baca apa, nah gitu. Minimal setiap mata kuliah punya satu. Ya. Mungkin sebagian dosen tidak memperhatikan itu ya, kalian beli buku atau enggak itu enggak peduli ya, tapi buku itu memang seolah-olah kalian enggak ditanya lagi enggak usah beli ya, biasanya gitu. Tapi kalau kalian ingin belajar ya harus punya bukunya ya. Nah ini bukunya nggak terlalu sulit, bahasanya cuma sedikit rumit gitu aja. Nggak sulit tapi sedikit rumit, karena ada orang-orang yang nulis bahasanya sudah sulit dan rumit. Itu orang sastra seperti itu. Nah itu makanya perlu pendampingan dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah di-download? Belum. Nek kak download ya beli. Download tidak mau, beli tidak mau jadi apa ya. Nah, jadi kalau nggak beli cetaknya ya minimal di download ya. Oke, silakan dikumpulkan dulu catatannya, laporan bacanya. Itu aja dicopot aja. Biar nggak cepet. Silakan yang nggak punya salinannya, kerjaannya difoto ya. Di lembaran mas ya, karena nanti saya bawa. Kalau belum punya salinannya silakan difoto biar kalian punya catatan untuk belajar ya. Kalau yang di print kan punya filenya toh. Ya kamu kan punya toh di rumah. Yang ngapain difoto? Maksudnya yang tulis tangan itu ya jelas nggak punya. Ya itu yang difoto. Nah, kalau sudah diketik kan jelas punya filenya toh. Oke. Kita akan berbicara tentang karya sastra dalam model semiotik hari ini ya. Ya nggak apa-apa. Akan disampaikan laporan hasil dari membacamu yang kamu dapatkan seperti apa. Baik. Kamu membaca dari buku tadi atau dari sumber-sumber yang lain? Saya membaca dari buku ini. Oke. Apa yang kamu dapatkan?
pada materi karya sastra dalam model semiotik ini terdapat satu teori, yaitu teori semiotik. Teori semiotik dalam course de linguistique generate oleh de Saussure yang diterbitkan murid-muridnya pada tahun 1916 setelah dia meninggal, diuraikan panjang lebar bahwa bahasa adalah sistem tanda. Jadi teori semiotik itu adalah sistem tanda. Lanjut. Dan tanda merupakan kesatuan antara dua aspek yang tak terpisahkan satu sama lain, yaitu signifian penanda atau signifi petanda. Signifian adalah aspek formal atau bunyi pada tanda itu. Signifi adalah aspek kemaknaan atau konseptual. Contohnya seperti apa ya? Rambu-rambu lalu lintas. Kalau cuma kita lihat di larang belok, itu cuma rambunya doang kayak bulat, itu namanya penanda. Kalau kita sudah mengerti kayak oh itu dilarang belok, itu namanya petanda, seperti itu. Semua sistem tanda termasuk bahasa merupakan sistem tanda yang paling kompleks dan mendasar untuk komunikasi antar manusia dari segi tertentu. Dapat kita bandingkan dan teliti bersama. Ilmu pengetahuan yang bertugas untuk meneliti berbagai sistem tanda oleh de Saussure disebut sebagai semiologi atau ilmu tanda dari bahasa Yunani semeion yang berarti tanda. Gagasan yang sama sebenarnya dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce, seorang filsuf Amerika, berdasarkan kata Yunani dengan istilah semiotik. Semiotik atau semiologi sebagai ilmu tanda tidak hanya melingkupi ilmu bahasa dan sastra, tetapi juga aspek pendekatan tertentu dalam nilai seni, estetika, antropologi budaya, filsafat, dan lain-lain. Pada materi sastra dalam semiotik, ini terdapat dua faktor yang perlu ada dalam model semiotik sastra, yaitu sistem bahasa dan konvensi sastra. Faktor sistem bahasa pada model semiotik sastra harus diberi tempat yang selayaknya adalah bahasa itu sendiri sebagai sistem tanda yang kompleks. Ahli semiotik yang bernama Jurij Lotman dari Rusia mengatakan bahwa bahasa merupakan ein primaris model bildendes system, sistem yang berbentuk model sistem pembentuk model yang primer, jadi yang mengikat baik penulis maupun pembaca. Tidak hanya dalam arti bahwa keduanya harus mengetahui bahasa yang dipakai dalam sastra, tetapi juga arti bahwa keistimewaan struktur bahasa itu secara luas membatasi dan sekaligus menciptakan potensi karya sastra dalam bahasa tersebut. Tetapi bahasa bukanlah satu-satunya kerangka acuan yang ada dalam karya dan pencipta serta pembaca. Jurij Lotman juga menyebut sastra ein sekundäres model bildendes system, yaitu sistem konvensi yang dasar sekunder. Sudah. Membaca ya? Iya. Nah, berarti masih belum ada transformasi dari hasil bacaan ke tuh. Tapi sudah ada catatannya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa ilmu kalau nggak dicatat nanti akan hilang. Ya, makanya tadi yang mencatat di sini saya minta untuk memfoto, biar nanti ada catatan lagi, dibuka lagi, barangkali nanti setelah saya sampaikan ini, ya catatan itu semakin terbuka. Ya. Ini Mawar sudah mencatat dan ada catatan di sini dan tadi sudah dibaca sampai selesai. Oke. Ketika saya minta menjelaskan maksudnya bagaimana, mungkin bingung. Bener nggak? Benar sekali. Benar sekali. Ini kok ada istilah ini ya. Ini ada istilah yang masih asing. Ini bahasa Indonesia kok ribet sekali ya. Gitu.
Nah ini loh atmosfer pertama menuju kerumitan berbahasa. Ya, ketika kita masuk ke teori seperti ini. Ya, bagaimana teori-teori yang rumit itu, ya, kita sederhanakan sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman. Itu salah satu manfaat belajar. Ya, yang rumit disederhanakan. Tapi jangan terbalik ya, yang sederhana diperumit. Nah, itu jebakan biasanya. Nah, kadang orang ingin dikatakan ahli dengan bahasanya yang sulit gitu kan. Bahasa-bahasa yang bahasanya keren, orang itu berarti pandai ya, pinter gitu. Tapi pada hakikatnya orang yang pandai itu berarti bahasanya mudah dimengerti oleh orang. Pada hakikatnya berarti kalau bahasanya masih sulit, ya, itu berarti masih menuju ke sana, masih ada di tengah-tengah, ya. Atau dia masih berada di langit, dia sudah pandai tapi masih berada di langit. Nah, berarti dia pandai keilmuan tapi belum menyelesaikan keilmuan itu, menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, kalau sudah menyelesaikan kan berarti dia turun. Ya, orang proses belajar itu kan gini. Ya, dapat ilmunya ada di sini. Nah, orang berilmu ini ya sekadar akan menjadi orang yang berilmu. Kalau ilmunya tidak digunakan, ya, kalau di dalam agama Islam itu disebut ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat berarti dia harus diturunkan. Ya, sampai di langit diturunkan lagi ke bumi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi. Indonesia itu masih menuju ke sini. Ya, Indonesia, saya bicara Indonesia ya. Jadi prosesnya yang banyak masih di sini, yang turun masih sangat sedikit. Jadi keilmuan itu ya masih belum banyak menyelesaikan permasalahan masyarakat. Nah, di situ. Ya. Tidak dari akademisinya, tidak dari ulama-ulamanya, masih sama. Nah, sekarang kalau kalian menonton di media sosial ulama yang membumi sekali, ya, maksudnya membumi berarti ilmunya sangat membantu permasalahan umat. Salah satunya adalah Gus Baha. Ya. Jadi beliau ini menerjemahkan ke ilmu-ilmu tasawuf yang serba rumit. Jadi ilmu permasalahan umat ini menjadi sederhana. Jadi benar-benar bermanfaat dan menolong. Ya. Kalau di wilayah akademik ini masih sangat jarang, ya, masih sangat jarang. Saya menemuinya masih sangat jarang. Rata-rata masih berkutat di atas ini. Jadi ketika dosen berarti ilmunya hanya di sekitar kampus, ngomong dengan mahasiswanya, ngomong dengan sesama dosennya, dipublikasikan ke jurnal ilmiah. Jadi ada di jurnal ilmiah yang membaca adalah orang-orang akademik sendiri, belum menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau di barat, orang akademiknya itu sudah turun menyelesaikan permasalahan. Jonas, tahu Jonas? Belum ada yang tahu. Saya maklumi karena ini bukan jurusan matematik. Jonas itu ahli matematik. Rumus matematikanya digunakan menyelesaikan masalah pembunuhan. Rumus matematika memecahkan masalah pembunuhan. Dahsyat kan? Hubungannya matematika dengan pembunuhan itu apa? Oke. Pak, kalau bahasa bisa menyelesaikan? Bisa, sangat bisa. Kasus itu muncul di tahun 2008. Ahli bahasa mulai didatangkan ke pengadilan. Karena apa? Karena narapidana itu mulai bersilat lidah. Oke, paham ya? Nah, itu yang bisa menyelesaikan adalah orang bahasa, ahli bahasa. Nah, bahasa kenapa seperti itu? Ya, ini ada sistem di sini. Ini disebut sistem tanda. Nah, saya tulis tanda saja karena kalau saya tambahi gini, ya, karena nggak dong. Ya, saya tambah petanda. Apa maksudnya? Penanda apa maksudnya? Tadi sudah disebutkan menggunakan traffic light. Iya. Ya. Tahu traffic light? Bang Jo, nek karo Bang Jo ya. Gak tahu Bang Jo ya, itu lampu abang hijau di perempatan itu loh, Rek. Paham ya? Kita masuk ke sana, kita menggunakan ilmunya Saussure.
Saussure menyatakan ada sistem tanda, bahwa di dunia ini ada sistem tanda. Kalau kita ke perempatan ada lampu merah, itu kan ada 3 ya. Nah ini kita masuk ke sini dulu sebelum kita masuk ke arena sastra. Kita pahami dulu bahasa. Ini traffic light. Di sini paling atas apa biasanya? Merah. Merah. Tengahnya? Kuning. Kuning. Hijau. Oke. Semua warna ini paham ya? Orang Indonesia, orang manapun paham ya? Paham. Mungkin kecuali yang agak berbeda orang Madura ya. Menyebut hijau itu biru. Hah? Orang Madura. Nah, kalau biru hijau. Hah? Kok bisa? Ya. Ya itu sistem kepercayaannya. Bahasa itu adalah kesepakatan, jangan disalahkan. Orang Madura menyepakati hijau itu biru, nggak salah, karena mereka sepakat. Ya, bahasa adalah sifatnya tadi apa? Tadi disebut loh ya di catatannya arbiter. Arbiter itu berarti kesepakatan. Oke, bahasa itu adalah kesepakatan. Itu versinya de Saussure, sehingga dia menciptakan sistem tanda. Oke. Kalau saya ngajarnya selalu pakai bahasa Jawa, Miguel nggak paham. Karena saya dengan Miguel nggak sepakat dengan kata itu. Miguel nggak paham apa yang saya sampaikan. Tapi kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, Miguel paham. Bisa dimengerti. Karena saya sepakat, Miguel sepakat dengan apa yang diucapkan. Oke? Ya. Misalnya, saya nulis ini. Coba dibaca. Nah, gimana? Kalau kesepakatan secara bahasa gimana? Berarti dia mengungkapkan cinta kepada saya. Iya. Nah, di sini fungsinya agar tidak tumpang tindih. Nah, kan gampang toh, membuat orang menyatakan cinta kepadamu, tinggal aja. Ini bacanya apa? Terima kasih, aku juga mencintaimu. Selesai kan? Tapi bahasa itu adalah sistem. Tidak harus ada penanda dan petanda seperti ini. Kalau bicara dengan orang Madura nggak sepakat ini. Ya, pernah ada fenomena di salah satu tempat, kebetulan tempat itu teman saya bekerja di karoseri. Karoseri, tahu karoseri? Karoseri itu sebuah bengkel yang membuat bodi kendaraan. Ya. Kendaraan orang Madura dimasukkan ke bengkel tersebut di Surabaya. Ya, maunya warna biru. Oke. Karena yang mengerjakan bukan orang Madura, maka dicatlah itu warna biru. Ditelepon karena sudah jadi orang Maduranya. Marah-marah. Loh, Bapak kan minta biru. Bukan, ini bukan biru. Ini hijau. Loh, permasalahan di situ pecah. Ya kan? Untungnya pemiliknya itu bisa memahami. Oke, Bapak orang mana? Saya orang Madura. Ini dia. Ini. Nah, itu setelah itu dia mengambil ya warna hijau. Ini apa? Biru. Ini hijau. Konflik hilang. Tapi kerugian terjadi karena nggak ada pemahaman di situ. Akhirnya pihak karoseri memberi penjelasan kepada orang tersebut bahwa warna ini di antara kedua belah pihak tidak ditemukan kesamaan. Maka mari kita 50-50 mengganti sama kerugiannya. Kalau mau diganti berarti Anda mau nggak menanggung 50% proses biaya cat ulang lagi. Nah, mau akhirnya 50%. Karoseri menanggung 50%, user menanggung 50%. Ya, karena ini tadi. Ya. Itu ya yang disebut sistem penanda dan petanda. Nah, kalau sepakat maka terjadilah pemahaman yang sama. Oke. Hijau itu adalah penanda. Makna hijau petanda. Oke. Hijau petanda. Kalau traffic light petanda. Kalau traffic light
hijau itu penanda. Petandanya berarti jalan. Ya. M merah penanda. Petandanya berarti berhenti. K kuning penanda. Petandanya hati-hati. Belum tentu, pelan-pelan. Ada yang kuning itu langsung digas. Bener nggak? Nah, di sini masih ambigu yang kuning. Ya, karena tidak ada kesepakatan kalau kuning. Kuning bukan berhenti, bukan ya, bukan direm, bukan digas. Ini loh yang membuat kacau. Kesepakatan yang dibuat oleh rambu-rambu lalu lintas ini adalah hati-hati. Itu kekacauan mulai muncul di tanda kuning karena hati-hati, ya kan? Versi orang yang mau terlambat, hati-hatinya dia digas, ya kan, nggak direm, ya kan? Tapi orang yang santai, orang yang nggak terburu-buru, orang yang patuh peraturan, kuning itu direm, betul nggak? Karena tandanya hati-hati. Oke? Nah, inilah yang kita pelajari dari sistem penanda. Sama halnya dengan I love you. Ya. Kalau dari dua hati itu tidak menemukan kesamaan, I love you bukan menyatakan perasaan. Ya, harus ada kesepakatan tadi. Oke? Tapi kalau sekadar ingin dia mengungkapkan cinta, ya sudah, ini bacanya apa? I love you too. Selesai. Tapi tidak bisa menyatukan persamaan antara hati si A dan hati si B. Nah, ini yang disebut sebagai tanda oleh Saussure. Nah, itu dipecahkan sehingga permasalahan itu semakin kecil. Nah, makanya ya, yang ambigu seperti ini yang kadang membuat kita kecelakaan karena tidak jelas. Nah, orang itu tidak sebenarnya rambu-rambu ini sudah jelas. Kalau dari merah ke kuning baru hijau, ya berarti siap ngegas. Kalau hijau kemudian kuning berarti menuju ke merah, berarti harus berhenti. Tapi pemahaman masyarakat tidak seperti itu. Ya, pemahaman masyarakat berdasarkan kebutuhan masing-masing masalahnya, bukan ke tanda ini. Traffic light ini ditaruh di tengah yang kuning, ya fungsinya hubungannya antara ini dengan ini, bukan antara kebutuhanmu dan kebutuhanku. Nah, tetapi masyarakat tidak bisa disampaikan seperti itu. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya, itu berarti masyarakat masih belum paham tentang konteks ini. Bagaimana cara memahamkannya? Ya sulit kalau orangnya nggak mau membaca. Kasih pemahaman model apapun ya tetap berantem kalian. Iya. Kenapa? Realitanya kadang simpul nembak. Ini sebenarnya kalau mau tes, ini ada. Namanya tes tulis, itu ada bacaan-bacaan, itu semua ada. Tetapi akhirnya mereka karena ribet gitu ya. Nah, salahnya siapa? Kadang juga salah polisinya, oknumnya. Ya. Kadang sudah bener gitu ya, tapi ternyata nggak diloloskan biar nanti dapat ceperan, memang sengaja. Ya. Bukan salah polisinya sebenarnya, oknumnya. Nah, kenapa bisa sampai sebelum? Oh, itu panjang ketika dibahas. UUD seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ujung-ujungnya duit. Ya. Kalau di lambat laut polisi ternyata proses daftarnya mereka nggak jujur. Ada modal di awal, akhirnya kan butuh BEP toh, butuh balik modal. Lah itu yang membuatkan seperti itu. UUD tadi, kalau belum sudah UUD, mau menjadi sudah UUD, setelah jadi ya harus BEP dulu. Nah, setelah BEP ya keenaan dilanjut. Itu manusia kan. Nah, di situ letaknya. Jadi semua permasalahan itu tidak bisa dilemparkan ke salah satu pihak. Itu menjadi satu kesatuan, crowded sudah. Makanya bagaimana cara mengubahnya dimulai dari diri
sendiri. Tidak perlu menyampaikan bahwa kamu itu baik. Kalau orang tersebut nggak suka, ya tetap kamu akan jelek di matanya. Begitu juga sebaliknya. Nggak perlu menyampaikan keburukanmu untuk dibenci seseorang kalau dia sudah terlanjur mencintaimu. Ya, rasa tai kucing, rasa coklat sudah. Bener nggak? Itu loh logikanya. Itu harus difahami. Oke? Nah, itu salah satunya kita bisa menggunakan rumusnya ada Saussure tentang sistem tanda. Sesederhana itu memandang kehidupan. Oh, ternyata ilmu bahasa juga bisa memahami kehidupan. Karena harusnya ilmu itu ke atas. Setelah kalau di atas diturunkan sampai ke bawah, nah artinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Apapun bidangnya. Jonas sudah membuktikan teori matematika untuk memecahkan kasus pembunuhan. Nah, Saussure dengan ini, ya, permasalahan masyarakat ini diciptakan begini di perempatan biasanya. Kalau nggak ada ini royokan, macet, nggak bisa jalan. Kasihlah ini. Seperti itu akhirnya bahasa turun ke masyarakat. Nah, seperti tadi antara Madura menyebut ini tidak sama, nggak ada kesepakatan. Nah, ini di situ sistem tanda digunakan. Bisa difahami ya? Nah, maka dari itu permasalahan bahasa, kalau kalian menjadi ahli bahasa, ya tetap nanti akan ada fungsinya. Kan kembali lagi ke sana. Ya, sejak tahun 2008 ahli bahasa sudah masuk ke ilmu terapan. Nah, di pengadilan tadi menyelesaikan kasus pembunuhan, kasus korupsi dan lain sebagainya, karena pandai bersilat lidah. Ya, hati-hati, orang yang pandai berbahasa biasanya sangat berhati-hati ketika berucap. Ya. Sistemnya, bahasanya itu sistem yang beranak. Ya, bagaimana? Itu akan memunculkan multitafsir. Ketika nanti dia disalahkan, diputar reka ulang rekamannya, saya tidak pernah mengatakan itu. Apakah perkataan saya menuju ke sana? Tidak, karena sifatnya dia ada di tengah, multitafsir, menggunakan kata-kata yang ambigu. Nah, tetapi kalau kita ke permasalahan bahasa, ambigu itu salah, ya kan? Karena nanti bisa memunculkan perspektif yang berbeda-beda. Makanya tidak boleh ada kata atau kalimat ambigu. Yang ada adalah kalimat yang atau kata yang efektif. Ya. Nah, di situ akhirnya oleh ini dikembangkan lagi menjadi konotasi dan apa? Nah, ini yang sesuai dengan makna sebenarnya, ini yang tidak. Nah, denotasi dan konotasi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu denotasi apa konotasi? Konotasi, walaupun kata-katanya itu sebenarnya adalah denotasi. Karena itu sebuah puisi, dia memunculkan banyak makna, ya, sehingga tidak ada yang namanya cinta itu sederhana. Karena cinta itu rumit. Ya, percaya kalau cinta itu rumit? Percaya ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ini permisalan ya, kalau malu-malu saya yang menyebutkan. Saya baru putus. Sedih deh. Ini ya contohnya, hari ini kan masih belum musim penghujan ya. Kalau siang jam 11 sampai jam 2 itu matahari sedang semangat-semangatnya gitu ya. Tuh hujan sana ya. Nah, kalau hujan berarti kan adem. Tapi kalau pas gak hujan ya, jam 11 sampai jam 2 itu kan matahari sedang semangat-semangatnya, sedang panas-panasnya, ya kan? Iya. Di saat seperti itu ya, kalau kalian sedang tidak ada aktivitas, maka memilih aktivitas yang
gak kepanasan yang jelas ya. Tapi tiba-tiba ada WA dari doi minta dijemput, berangkat nggak kira-kira? Berangkat. Nah, berangkat. Kalau cinta berangkat. Kalau belum cinta nggak berangkat. Ya. Di situ loh yang maksudnya rumit itu, ya kan? Kalau orang nggak jatuh cinta ya sudah di rumah aja nonton TV, minum es, ya kipas angin dinyalakan, AC dinyalakan, dingin ya. Tapi kalau cinta sudah memanggil, ada WA itu langsung tiba-tiba berdebar-debar hatinya, langsung semangat, panas itu nggak peduli, kan gitu toh. Nah itu namanya, masa sederhana hal seperti itu. Nah itu yang paling singkat gitu aja ya. Itu banyak contoh-contoh yang nggak masuk akal lagi kalau sudah bicara soal cinta. Kalau nggak disuruh makan nggak makan. Wah, kalau nggak disuruh makan nggak makan gitu ya. Ya, cinta seorang ibu kepada anaknya, ya, nasinya tinggal sepiring, anaknya belum makan, ibunya makan. Ibu sudah makan, sudah nak, silakan dimakan. Rumit, ya. Padahal ketika nggak punya anak, ya jelas dimakan nasi itu. Tapi ketika punya anak, maka ketika ditanya anaknya, dia jawab sudah, saya sudah makan. Apakah ibu berbohong? Tidak, makannya kemarin atau 2 hari yang lalu. Enggak nak, ibu sudah makan. Kan nggak menyebutkan makan hari ini toh. Nah itu loh yang namanya cinta itu rumit. Nggak ada cinta yang sederhana, maka konotasi maknanya. Nah ketika digabung menjadi sebuah pemaknaan dalam sebuah puisi, lah itu fungsinya bahasa masuk ke sistem tanda tadi ya. Tapi semua itu akan terpecahkan dengan, nah makanya nanti selanjutnya akan ada teks ya dan konteks di sini yang akan membedakan. Nah seperti ini tadi ya, kalau diucapkan ya tidak atas dasar konteks sama-sama sudah saling tertarik, kata I love you itu bukan menyatakan perasaan. Oke, jadi selain teks itu harus ada konteks yang melatar belakanginya. Itu yang akan membedakan kata I love you tadi, dia berkata hanya sebagai bentuk kata-kata atau sebagai penyampai perasaan. Nah, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, ketika tidak ada lanjutannya, ya mungkin dia ingin mencintai, ya cuma mencintai aja, kamu nggak perlu tahu. Orangnya yang dicintai nggak perlu tahu, misalnya gitu. Itu namanya cinta platonis. Sederhana itu berarti denotatif. Tapi ketika itu masuk ke puisinya Sapardi, ada lanjutan barisnya, nah maka dia akan menjadi makna konotatif. Karena ada konteks. Seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, ada proses hilang, gitu ya, di situ. Nah, ini yang dimaksudkan dengan konteks, teks dan konteks. Makanya ketika balik ke sini lagi, kuning ini ketika konteksnya adalah rambu-rambu lalu lintas, maka orang tersebut akan patuh. Tapi kalau kuning ini dibawa ke konteks dia sudah terlambat, maka kuning ya itu bisa saja digas, bisa saja direm. Konteks, jadi konteksnya mengarah kemana ya, itu fungsinya ahli bahasa. Nah sehingga nanti ketika menyelidiki sebuah kasus kecelakaan ya, maka hubungannya konteksnya apa saja terjadinya, lah itu di sini nanti tanda-tanda di sini nanti, ini misalnya dari traffic light, ini dari arah utara ya, kemudian dari arah selatan, arah barat, arah timur. Nah ini ketemunya nanti di menit berapa, kapan dia menyala, kapan dia berubah warna dari merah menjadi hijau dan kuningnya di mana, crashnya itu di titik yang mana. Nah maka di sini akan terbaca, ini dari sini, ini dari sini misalnya. Nah ini secara ahli bahasa baru nanti, lah ini mau kemana, yang ini mau kemana, konteksnya. Lah barulah ketemu permasalahannya. Nah, seperti
Jadi selain teks ini tadi kecelakaan di traffic light misalnya, tapi konteksnya harus dicari tahu ya. Apalagi tidak ada CCTV misalnya, oh dia yang salah, nggak ada bukti. Nah baru ketika diarahkan ke konteks, permasalahan itu akan terdeteksi ya. Baru nanti, karena orang bersalah itu ketika ditanya itu kan gemetaran, sudah tidak tenang. Seperti tadi yang belum mengerjakan, ketika saya tidak bertanya aja, ya saya hanya melihat gini, saya suruh ngumpulkan sudah abang, hijau, biru itu wajahnya muncul begitu. Padahal saya kan nggak marah, ya kan? Apalagi kalau saya marah, lah dia jadi karu-karuan ya, kan gitu toh? Ya di situ salah satu kunci bahwa orang yang bersalah akan ya, nah sudah tidak tenang. Nah, itu posisinya ketika kita membaca karya sastra dalam model semiotik, kita baca sebagai sistem tanda, sebagai bahasa ya. Jadi seperti itu. Jadi apakah karya sastra itu nanti memunculkan makna-makna baru? Nah itu harus dilihat dari konteksnya. Nah, jadi seperti itu. Makanya aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kalau bagi orang yang nggak pernah jatuh cinta, dia akan mendapatkan pemaknaan A. Kalau orang yang sudah pernah jatuh cinta dan putus berkali-kali, ya akan memiliki pemaknaan Z. Kalau orang yang baru putus satu kali dan dia ingin bunuh diri, mungkin pemaknaannya A sampai Z. Nah makanya akhirnya karya sastra itu multi tafsir. Pemaknaan itu akan muncul berdasarkan pengetahuan yang kamu miliki sebagai seorang pembaca ya. Teks yang sama, konteksnya bisa bermacam-macam. Nah di situ titiknya yang dimaksudkan oleh semiotik ketika memandang karya sastra, bahwa karya sastra itu adalah sistem bahasa ya. Bahasa itu tidak akan tersampaikan ketika tidak terjadi kesepakatan. Untuk menyepakatinya berarti harus sama. Kalian harus paham kosakata di dalam puisi itu, baru kalian bisa memahami. Bahkan kadang yang paham pun tidak bisa memahami. Kan begitu toh? Nah, makanya di situ ada teks dan ada konteks. Konteks itu akan muncul dari seberapa banyak pengetahuanmu, seberapa banyak referensimu, seberapa banyak pengalaman hidupmu. Jadi sebuah puisi itu akan menjadi maknanya banyak. Sekarang kamu membaca puisinya seperti ini ya, setelah 10 tahun kalian mungkin akan menemukan pemaknaan baru lagi. Nah itu loh yang dimaksudkan karya sastra ketika dipandang dari model semiotik. Silakan bagi yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada yang masih belum difahami. Sudah semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang 2 ya. Laporan bacanya bebas ya. Sumbernya nanti itu harus disebutkan ya. Ini tadi membaca dari buku mana gitu ya. Untuk saat ini saya maklumi karena ini tadi ada yang satu buku, ada yang bermacam-macam gitu ya. Nah nanti next selanjutnya nanti apa yang dibaca, sumbernya dari mana, nah itu harus dituliskan sehingga nanti saya bisa memahami, oh ini arahnya pemahaman dari sini, oh ini dari sini ya. Misalnya yang sudah punya buku itu, karena semua yang saya sampaikan itu saya ambil dari buku itu, nah itu nanti tinggal yang lain misalnya sudah membaca buku itu, baca referensi yang lain ya, baca informasi-informasi yang lain sehingga nanti bisa menambah pemahamannya seperti itu. Ada
Tadi mau menyampaikan apa? Puisi. Seperti apa? Silakan coba disampaikan. Jadi saya ini membacanya itu dari sebuah jurnal analisis kajian semiotika dalam puisi Chairul Anwar menggunakan teori Charles Sanders Peirce. Jadi puisinya itu berjudul Pada Sebuah Kamar, di mana di sini tuh memiliki dua makna indeks dan makna simbol. Pada sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia. Bulan yang menyinar ke dalam mau lebih banyak tahu. Sudah 5 anak bernyawa di sini. Aku salah satu. Ibuku tertidur dalam sendu. Keramaian penjara sepi selalu. Bapakku sendiri terbaring jemu. Matanya menatap orang tersalib di batu. Sekeliling dunia bunuh diri. Aku minta adik lagi pada ibu dan bapakku karena mereka berada di luar hitungan. Kamar begini 3 kali 4 meter terlalu sempit buat meniup nyawa. Jadi dimaksud pada puisi ini, pada bait pertama itu pada kata bulan yang di luar bulan itu adalah orang yang mencampuri urusan orang lain. Oleh karena itu, secara ironis terus terang mengatakan bahwa di dalam kamar itu sudah ada 5 anak bernyawa, termasuk aku salah satu di situ. Sekeliling dunia bunuh diri. Pada ungkapan kata bunuh diri di atas ditemukan makna indeks bahwa sebagian orang melakukan sesuatu yang menyengsarakan diri sendiri, yaitu hakikatnya adalah bunuh diri. Lalu di bait berikutnya, sarana retorika pada makna indeks berupa ironi dalam bait kedua dan ketiga yang menyatakan sesuatu menang indeks, menyatakan hubungan sebab dan akibat. Dalam bait ini ditulis ibuku tertidur dalam tersendu. Ditemukan makna ikon yang mengungkapkan si ibu tertidur dalam masih dalam menangis yang bermakna pesan menyedihkan. Keramaian penjara sepi selalu mengandung makna kamar yang sempit itu rasanya seperti penjara. Meskipun tidak ramai tetapi sepi, tidak ada hiburan, tidak ada apa-apa karena hidupnya miskin. Lalu di bait berikutnya ditemukan bahwa bapakku ya, itu. Jadi secara keseluruhan dapatlah diungkapkan bahwa puisi ini itu sebuah kamar ditemukan pada makna ikon yang mengungkapkan keadaan kehidupan sebuah keluarga di kota besar yang sudah demikian padat. Kepadatan itu disebabkan banyak anak dan mempunyai sebuah keluarga dan orang tua yang mempunyai anak itu mempunyai pekerjaan tetap, belum mempunyai pekerjaan tetap. Akibatnya kemiskinan menghinggapi kehidupan mereka. Di samping itu tempat mereka juga sempit. Seperti itu. Oke. Bisa difahami langkah kerja, ada dua macam langkah kerja tadi ya, yang dilakukan oleh Mawar dan yang dilakukan oleh Dinda ya, Dinda. Bisa difahami? Enggak. Oke. Enggaknya. Jadi gini ya, yang pertama memahami sebagai teori yang harus dilaporkan. Yang kedua, dia melaporkan hasil analisis yang menggunakan kacamata semiotik. Di yang kedua, yang dilakukan oleh Dinda itu dia mencoba melaporkan sudut pandang analisis semiotik dari sebuah puisi. Ya, teori semiotik digunakan untuk membaca sebuah puisi. Maka sistem ini tadi yang diterapkan. Misalnya ada puisi tadi, maka itu digunakan sistem penandaan ini. Kata ini maknanya apa, kata ini maknanya apa. Ya, itu menggunakan sistem tandanya sehingga bisa difahami maksudnya. Jadi ini teori yang pertama. Yang kedua, menerapkan teori untuk analisis kemudian dilaporkan. Bukan Dinda menganalisis, tetapi Dinda melaporkan
seseorang yang sudah menganalisis. Ya, di situ. Ya, tadi satu ngomong teori, yang satunya teori ini digunakan untuk membaca. Jadi praktiknya seperti itu. Kan tadi saya memberi penerjemahan bagaimana sih caranya memandang karya sastra dari kacamata semiotik seperti ini tadi. Ya, ketika ini sudah difahami konteksnya seperti yang ada di buku, bicara soal traffic light misalnya, warna merah, warna hijau, saya bawa ke puisi aku ingin tadi. Ya, proses pemaknaan itu namanya pemaknaan semiotik. Ya, yang dilaporkan oleh Dinda, ya Dinda membaca hasil analisis kemudian dia melaporkan. Ya, itu bedanya. Bisa difahami yang lain. Nah, inilah proses membaca. Satu dengan satu ini akan melengkapi. Ya. Dengan Dinda mendengarkan apa yang tadi dipaparkan oleh Mawar, oh berarti teorinya semiotik itu maksudnya seperti ini. Walaupun ketika dibaca oleh Mawar tadi juga kok sangat sulit dia. Nah, itu loh ada proses pematangan berpikir. Kita harus masuk ke sana, ke belantara kegelapan itu. Ya. Setelah masuk ke sana, kalian kan nanti berusaha naik gini toh. Ya, tapi karena belum tahu jalannya, kadang motornya atau mobilnya bagus, ketika tanjakan kan juga nggak kuat ya, karena faktor nggak bisa menguasai medan. Nah, makanya kalau motornya itu sudah bagus, mobilnya sudah bagus, yang mengendarai juga ahli, maka dia akan nggak ada masalah naik ke tanjakan itu. Nah, proses kalian berusaha untuk menjadi ahli dengan membaca teori itu, nanti akan menerapkan. Nah, kalau sudah ahli di sini, ya terapkanlah ke masyarakat sehingga ilmumu, walaupun ilmu bahasa, bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Itu loh ya. Bisa tak Pak? Bisa. Contohnya seperti apa? Ilmu kalian untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Contohnya gini, saya kasih contoh ya, biar gak mikir ya. Ada seseorang itu rame berdebat di warung kopi. Yang dipermasalahkan, yang dibicarakan adalah topik yang sama. Tetapi antara si A dan si B itu ternyata cara pemahamannya berbeda. Terus cara mengungkapkannya juga berbeda. Padahal yang dimaksudkan adalah sama. Nah, kamu sebagai ahli bahasa yang bisa memaknai itu, yang bisa memahami ya ilmu tandanya dari kata-kata tadi, ini maksudnya dia menggunakan ini, itu berarti pemahamannya dia begini. Nah, orang ini mengatakan begini, pemahamannya begini. Lah, ilmu kebahasaan kalian di situ bisa menyatukan perbedaan konflik ini. Maksudnya sama-sama benar tapi bertengkar. Karena apa? Karena cara berpikir, cara memahami, cara mengungkapkannya berbeda. Ada permasalahan seperti itu di masyarakat. Nah, kalian sebagai ahli bahasa bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tidak hanya teori, tapi diselesaikan permasalahan. Banyak permasalahan seperti itu, kadang berantem itu masalahnya hanya soal beda pemahaman. Padahal maksudnya sama. Ya. Rata-rata biasanya di soal pemahaman. Ya. Orang berantem biasanya rata-rata soal pemahaman. Ketika ditarik ujungnya ternyata karepe podo. Lah, di situ loh. Ilmu bahasa kalian bisa diterapkan di sana. Oke, itu salah satu kunci. Maka kalian harus memahami teks dan konteks. Jadi memahami kata, memahami kalimat, bagaimana kata dan kalimat itu diterapkan dalam konteks yang berbeda. Aku ingin mati, ya misalnya, itu akan berbeda-beda kalau konteksnya berbeda-beda. Ya. Mati itu punya kata-kata yang hampir sama, sinonim-sinonim itu ada. Mati, mampus, wafat, ya, sekarat, nah kan banyak. Itu menandakan ada teks dan ada konteks. Konteksnya bermacam-macam. Ya. Wafat digunakan kepada siapa? Ini kepada siapa? Nah, itu loh maksudnya teks dan konteks. Kalian harus memahami itu. Ya.
Kalau orang semakin berilmu semakin nggak difahami kata-katanya, ya berarti ilmu bahasanya masih harus diperdalam. Karena ada kata-kata yang sama kayak tadi itu, ya. Untuk ketika ngomong dengan siapa, kalau sesama teman mahasiswanya menggunakan kata-kata yang maknanya tinggi, boleh. Tapi ketika nanti ketemu atau belanja di pasar, ya jangan menggunakan ketika obrolan sesama teman-teman di kampus. Kalau di kampus kalian akan terlihat keren, tapi kalau itu kamu bawa ke pasar, kamu akan terlihat aneh. Nah, teks dan konteks. Oke, itu ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Cukup. Oke, sambil membaca lagi, sambil dipelajari lagi, download KBBI-nya. Kalau nggak download silakan beli. Ya. HP-nya memorinya masih banyak ya. Nah, silakan dicek di marketplace. Di Play Store kok marketplace. Ya, atau kalau Apple apa? App Store. Ya, jadi itu. Cukup sekian dari saya, semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi pintu masuk memahami bagaimana semiotik memandang karya sastra. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.